Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Pratama dari Prodi Teknik Elektro Universitas Palatehan tingkat 3. Dan saya Danu Prayuda dari tingkat 3 Universitas Palatehan. Kami berdua akan menjelaskan alat yang sudah kami rancang, yaitu menyambut pengunjung secara otomatis. Kita saksikan skematiknya dan juga codingannya. Nah, oke teman-teman. Ini merupakan skematik dari alat yang kami rancang. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada sensor ultrasonik. Dia mempunyai 4 sambungan di sini. Yang paling kanan itu ada grounding. Grounding itu nyambung ke negatif ya. Sampingnya ada echo ke pin 8, trik pin 9, dan VCC ke positif. Kenapa saya menggunakan pin 8 dan pin 9? Itu tergantung kalian bisa ke pin yang lain ya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita ke DE Player Mini. Di sini DE Player Mini wajib menggunakan memory card, karena kalau tidak menggunakan memory card maka tidak akan bisa memutar musiknya. Oke, saya akan jelaskan lagi satu persatu. Yang pertama itu ada pin 0. Pin 0 menggunakan TX. Pin 1 menggunakan RX. Nah, tidak lupa disambungkan menggunakan resistor ya sebagai penghambat. Selanjutnya ada VCC ke positif. Tidak lupa speaker juga ya, speaker menyambungnya ke SPK2 dan SPK1. Itu bebas kabelnya mau yang mana. Tidak lupa dengan groundingnya ke negatif. Nah, oke, yang terakhir itu tidak lupa ya, grounding ke Arduino-nya ke negatif dan 5 volt ke positif. Karena kalau dua itu tidak disambungkan ke Arduino-nya, maka si alatnya tidak akan jalan. Seperti itu teman-teman. Selamat datang di toko kami. Selamat berbelanja. Nah, itu tadi percobaan yang pertama. Sekarang, apa sih komponen yang dibutuhkan supaya alatnya bisa berjalan dengan lancar dan mulus? Oke, buat alat yang pertama di sini ada Arduino ya. Arduino berfungsi sebagai otak dari semuanya, karena memang tanpa Arduino alat ini tidak akan berjalan dengan lancar. Arduino ini fungsi utamanya memang untuk menyambungkan program dengan alat. Nah, selanjutnya ada kabel USB. Fungsinya untuk memasok sumber daya dari komputer atau laptop, atau mentransfer codingan ke dalam Arduino. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, fungsi dari Arduino dan kabel USB-nya. Oke, selanjutnya di sini ada papan breadboard, kabel jumper, resistor, dan juga DE Player Mini beserta memory card-nya. Oke, yang pertama saya akan jelaskan dulu fungsi dari papan breadboard. Nah, papan breadboard ini berfungsi untuk menempatkan dan menyambungkan komponen-komponen elektronika menjadi rangkaian listrik tanpa penyolderan. Nah, seperti ini ya teman-teman, gambaran jelasnya dari papan breadboard. Nah, selanjutnya kita ke DE Player Mini. DE Player Mini ini berfungsi untuk memutar file MP3 yang sudah ada di dalam memori. Jadi DE Player Mini ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan musiknya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya gambaran jelas dari DE Player Mini. Nah, selanjutnya di dalam DE Player Mini itu ada sebuah memory card yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan musik atau audio kita yang sudah disiapkan. Nah, seperti ini ya teman-teman bentuk dari memory card. Kalian mau menggunakan berapa giga itu terserah kalian sesuai kebutuhan. Nah, jangan lupa jika ingin memasukkan file ke DE Player Mini itu harus berbentuk MP3. Oke, selanjutnya kita ke resistor ya teman-teman. Di sini ada 2 buah resistor.
yang fungsinya untuk mengontrol arus dan menurunkan tegangan listrik dalam rangkaian tersebut. Nah, ini dia teman-teman ya, gambaran dari sebuah resistor. Yang saya gunakan itu resistor 1 kilo ohm. Nah, oke teman-teman, di sini selanjutnya ada kabel jumper yang fungsinya untuk menghubungkan komponen yang ada di dalam rangkaian tersebut. Nah, ini teman-teman bentuk dari sebuah kabel jumper. Yang saya gunakan kabel jumper jenis male to male seperti gambar yang ada di video. Nah, oke teman-teman, lanjut ke komponen berikutnya. Nah, di sini ada speaker yang fungsinya sebagai penghasil suara atau audio yang sudah kita siapkan sebelumnya yang ada di memory card. Nah, ini ya teman-teman, gambaran jelas dari sebuah speaker yang akan kita gunakan nanti. Saya menggunakan speaker 8 ohm. Nah, teman-teman, kita masuk ke komponen terakhir yaitu sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik berfungsi untuk mendeteksi objek dan mengukur jarak dengan memanfaatkan gelombang. Nah, seperti ini teman-teman, gambaran jelas dari sensor ultrasonik. Sensor yang memang khusus untuk mendeteksi sesuatu melalui gelombang. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, komponen-komponen yang harus dibutuhkan dan fungsi-fungsi dari komponen-komponen yang ada. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke codingan. Saya menggunakan satuan cm. Dengan jarak kurang dari atau sama dengan 50 cm, maka musik otomatis menyala. Artinya, jika jarak itu lebih dari 50 cm, maka musik tidak akan menyala dan sensor tidak akan mendeteksi. Nah, selanjutnya waktu. Durasinya di sini saya menggunakan 10.000 milisecond atau 10 detik. Durasi menyesuaikan dengan musik. Nah, oke teman-teman. Setelah kita mengatur semua codingannya sesuai keinginan kita tinggal lakukan saja compile. Itu fungsinya untuk mengecek apakah codingan kita ada yang error atau tidak. Kita tunggu saja. Sini saya sudah mulai mengcompile. Jika tandanya berhasil atau compile sukses, itu bisa digunakan. Dan setelah semuanya selesai, ini saatnya kita mencoba alat yang sudah dirancang. Selamat datang di toko kami. Selamat berbelanja. Selamat datang di toko kami. Selamat berbelanja. Demikian isi video kami kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Saya Ardi Rizky Pratama dan teman saya Danu Prayuda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.